Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali lagi bersama Yesus Kuatku, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Terlebih itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorga, terima kasih untuk hari yang Tuhan beri. Kami dapat menikmati anugerah dan berkat-berkat-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kembali kami ingin mengenal Engkau lewat firman-Mu. Kembali lagi kami diajar oleh kebenaran firman-Mu untuk kami lebih memperhatikan hidup kami dalam kami menjalani hari kami Tuhan. Berfirmanlah, kami mau membuka hati ini, kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini tema firman Tuhan yang akan kita renungkan yaitu Break the Ice. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca terlebih dahulu ayat pembacaan firman Tuhan di dalam Roma pasal 15 ayat 5-7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Doa Rasul Paulus dan yang juga merupakan kerinduan Allah kepada umatnya, yaitu adanya kerukunan di dalam sesama anak-anak Tuhan. Bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan harus berusaha hidup rukun satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena hal itu adalah kehendak Allah. Hal itu merupakan kehendak Allah. Dan kita lihat ya, kerukunan yang kita lakukan yang adalah kehendak Allah dengan tujuan, kalau kita melihat kembali ayat 6 dikatakan sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kerukunan yang kita lakukan, kerukunan yang tercipta di dalam sesama anak-anak Tuhan merupakan kehendak Allah, dan itu bertujuan dikatakan untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan Bapa yang di sorga, untuk memuliakan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang dipermuliakan. Dan Rasul Paulus begitu mengusahakan hal itu ya terjadi. Ya, kerukunan itu terjadi dan menjadi permohonannya kepada Allah. Sebab Allah cinta kerukunan. Allah senang melihat umatnya hidup rukun satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kita akan melihat salah satu hal yang Tuhan mau kita lakukan. Hal yang dapat kita lakukan untuk terciptanya kerukunan itu. Yaitu di dalam ayat 7 seperti yang sudah kita baca. Dikatakan sebab itu terimalah satu akan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat kita lakukan hal ini, dikatakan terimalah satu akan yang lain. Maka kita sedang melakukan terobosan, yaitu break the ice. Ya, sama dengan halnya kalau kita jumpai di dalam acara-acara, yaitu ice breaking. Ya. Ice breaking ini dilakukan untuk memecahkan kebekuan atau mencairkan suasana. Dan hal ini dilakukan dalam sebuah kelompok untuk mendorong seseorang memulai percakapan satu dengan yang lain. Dan kerukunan ini, mari kita mau memulai dari diri kita terlebih dahulu. Memulai dari kehidupan kita untuk menciptakan kerukunan itu, yaitu dengan menerima satu akan yang lain. Kalau kita lihat sebagai contoh, menerima satu akan yang lain sama juga menerima kekurangan atau kelemahan rekan kita. Di dalam Roma pasal 15 ini, di dalam ayat 1 di situ juga dikatakan kita yang kuat
wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin kemampuannya lebih di bawah kita. Mungkin kita lebih mampu, ya, kita lebih kuat. Mari kita melakukan terobosan ini, yaitu break the ice, ya. Kita memulai terlebih dahulu untuk kita menanggung kelemahan rekan kita yang mungkin tidak kuat. Dan yang kedua adalah kita tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi harus mencari kesenangan sesama kita, ya, demi kebaikan rekan kita dan untuk membangun rekan kita. Ini lebih kepada kita tidak egois akan hal-hal yang menurut kita ini baik untuk kita sendiri, tidak, tetapi kita mencari kebaikan untuk kepentingan bersama. Demi apa? Membangun rekan kita, demi mencari kesenangan sesama kita untuk membangun. Dan kita lihat bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah. Dan kalau kita lakukan hal ini, ya, kerukunan yang merupakan kehendak Allah dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Seperti tema kita break the ice, ya, dimulai dari kita untuk memecahkan kebekuan, memecahkan, ya, ketidakrukunan, ketidakharmonisan, mencairkan suasana untuk terciptanya kerukunan. Sebab itu adalah kehendak Allah, sehingga kalau kita lakukan kerukunan ini, nama Yesus dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat satu ayat lagi di dalam Mazmur 133. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dari ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Mari biarlah kita sebagai umat ketebusan Allah, kita mau memiliki kerinduan seperti Rasul Paulus juga yang menjadi doanya, hidup di dalam kerukunan. Haleluya, sebab itu adalah kehendak Allah dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dapat dengar kembali hari ini. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam kehendak-Mu, yaitu biarlah di dalam kami Tuhan, kami mau selalu mengusahakan hidup rukun satu dengan yang lain Tuhan. Dengan kami memulai dari diri kami Tuhan, melakukan kehendak-Mu. Kami mau Tuhan hidup mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Kami mau menerima mungkin kelemahan kekurangan teman kami. Kami mau hidup tidak berpusat pada kesenangan kami pribadi, tetapi Tuhan, kami mau mencari kesenangan bersama untuk membangun satu dengan yang lain. Mari Allah Roh Kudus, biarlah firman-Mu termeterai di dalam kami, dan kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami mau melakukan firman-Mu dengan kekuatan kuasa Roh-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang hari yang akan kami lalui. Biarlah kekuatan perlindungan Allah menyertai kami, dan biarlah Tuhan buat segala sesuatu yang kami lakukan berhasil untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Segala puji, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.